semuanya, selamat datang kembali di iCast, Ikabri Podcast. Perkenalkan, saya Yurika. Dan saya Sakralia. Kalau kemarin kita ngobrolin tentang life after breakup, sekarang kita ngobrolin yang beda banget nih. Kita bakal ngobrolin tentang minat dan bakat. Nah, bener sekali nih Kak. Pada hari ini kita akan mengusung tema yaitu kutukan platypus dan kekosongan minat antara kebanyakan bisa atau nggak tahu bisa apa. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak bisa banyak hal, tapi nggak tahu harus fokus kemana? Atau malah ngerasa aku biasa aja, nggak punya bakat? Nah, pastinya teman-teman pernah ya Kak di fase tersebut. Iya, betul. Tapi tenang saja teman-teman, hari ini kita akan bedah itu semua bareng narasumber dua kita yang sangat-sangat kece dari jurusan psikologi dan bimbingan konseling Universitas Negeri Malang. Yuk langsung aja kita sapa nih Kak. Boleh dong Kak perkenalan ke teman-teman biar lebih kenal. Dari Ines dulu mungkin. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ines, aku dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Malang. Sekarang aku semester 5. Nah, untuk sekarang nih peminatan yang aku pilih itu adalah Psikologi Industri Organisasi tapi mix dengan psikologi klinis gitu. Nah, kalau aku Clarista, sekarang aku mahasiswa semester 5 bimbingan konseling Universitas Negeri Malang juga. Untuk peminatan mungkin nggak sama ya sama psikologi yang ada peminatannya. Kalau di aku mungkin fokusnya pada semester ini tuh nyusun seminar proposal gitu untuk skripsi. Biar lebih akrab nih kita bisa panggil kakaknya siapa nih? Mungkin Tata aja. Tata, oke. Aku Ines. Oke, Kak Ines dan Kak Tata gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai nih Kak, kita pemanasan dulu ya. Jadi aku bakal lemparin beberapa pertanyaan, mitos atau fakta tentang bakat dan minat. Nanti Kak Ines dan Kak Tata jawab mitos atau fakta ya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta kalau kita punya banyak minat bisa bikin seseorang malah bingung. Coba dulu nih yang jawab. Boleh keduanya mungkin dari Kak Tata dulu nih. Gimana tadi pertanyaannya? Kalau semisal nih aku punya minat banyak gitu, itu bikin aku makin bingung. Dari Kak Tata itu mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Itu alasannya apa nih Kak kalau boleh tahu? Sebenarnya kan minat sama potensi itu kan berbeda ya. Kalau minat itu cenderung ke kesukaan kita, hal-hal yang kita lakuin ketika kita mungkin luang atau mungkin minat kita waktu kita sudah masih kecil gitu. Nah itu kalau bakat itu kan beda juga. Kalau bakat itu kan cenderung ke keahlian gitu. Nah untuk dari aku, kalau dari pertanyaannya Kak Sakra tadi, mungkin nggak semua orang yang misal suka sama suatu hal begitu, terus habis itu malah bingung sama keinginannya. Sebenarnya orang itu tuh mungkin perlu kurang mendalami dalam satu bidang begitu. Jadi kayak intinya orang itu kurang minat gitu sama orang itu kurang mendalami salah satu keahlian di bidang tersebut begitu sih. Oke, gitu ya. Mungkin dari Kak Ines nih boleh ngasih pendapat mitos atau fakta. Tadi pertanyaannya Kalau semisal aku nih punya banyak minat, itu bikin aku lebih bingung sama minat itu apa atau gimana? Itu fakta atau mitos? kalau kita lebih punya minat, fakta. Fakta. Itu alasannya apa nih kalau boleh tahu? Karena kalau kita mau singgung dari secara teorinya ya, itu ada yang namanya paradox of choice, di mana di teori itu ngomong kalau misal seseorang nih makin dia punya banyak keinginan, makin dia punya banyak mau, nah dia tuh akan semakin punya confusion yang tinggi, di mana dia tuh bisa aja ngerasa cemas atau dia itu bisa aja kebingungan karena dia punya banyak pilihan tapi dia itu masih belum mampu untuk melukiskan di mana dia itu akan berkembang kayak gitu. Oh gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Mitos atau fakta kalau kita nggak merasa punya bakat tertentu, artinya kita memang biasa-biasa aja dan nggak ada yang bisa dikembangkan. Mungkin aku mau tahu pendapatnya dari Kak Ines dulu. Kalau aku mitos. Bisa dikasih tahu alasannya? Karena untuk ngeklaim atau untuk menjudge kita atau orang lain itu nggak punya bakat atau nggak
punya kelebihan. Itu menurutku nggak sesimpel itu, karena pada dasarnya semua orang itu akan lahir dengan bakat, tergantung bagaimana bakat itu nanti diasah, bagaimana nanti bakat itu ditemukan, bagaimana nanti bakat itu dikembangkan. Bisa juga seseorang nih sebenarnya ada bakat lahir, tapi dia nggak mengembangkan dan nggak mengasah itu, jadi dia jadi nggak punya bakat. Jadi kalau kita ngomong semua ada orang yang nggak punya bakat, aku kurang setuju, karena sebenarnya kita semua tuh punya bakat, gitu sih. Itu dari POV dari Kak Ines ya. Kalau Iya. dari Kak Tata sendiri, mitos atau fakta? Meneruskan dari Kak Ines ya, menurut aku juga mitos sih. Soalnya setiap anak itu punya potensi masing-masing gitu kan. Nah, kalau aku dari BK ini ranahnya kan ke peserta didik begitu. Kalau Ines dari psikologi ranahnya ke yang lebih membutuhkan penanganan begitu. Nah, untuk dari aku, dari sisi pandang BK, sebenarnya anak itu nggak boleh mentah-mentah dijudge kalau misal anak ini nggak punya bakat. Sebenarnya ada pengaruhnya sama pola orang tua, pola asuhnya juga. Misal nih dalam keadaan suatu dimana misal anak ini hidup berkecukupan begitu. Kadang anak ini punya bakat dan orang tua itu juga ikut mengembangkan dan ada dananya, lalu ada seperti fasilitasnya begitu. Sebaliknya kalau mungkin anak yang mungkin kurang mampu gitu, itu kan kadang kan kurang difasilitasi. Nah, itu bisa menjadi pengaruh dari anak ini, kayak nggak bisa mengembangkan bakatnya ini begitu. Makanya peran orang tua terus peran lingkungan tuh sangat berpengaruh menurut aku kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta, orang yang jago banyak hal lebih rentan mengalami krisis identitas daripada orang yang fokus pada satu bidang. Menurut dari tadi kan udah dari Kak Ines, mungkin dari Kak Tata dulu nih. Kan bisa diulang lagi. Orang yang jago banyak hal lebih rentan mengalami krisis identitas dibandingkan orang yang hanya fokus satu bidang. Itu mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Untuk alasannya apa nih kalau boleh tahu? Menurut pandangan aku ya, kalau orang yang serba bisa, yang multi talent itu nggak mendalami satu bidang, orang itu bakal bingung nentuin apa sih yang dimau, yang apa sih potensinya, minatnya gitu. Karena kalau kita mendalami salah satu bidang itu kan kita kan fokus ke bidang tersebut. Mungkin contoh nih, ada seorang anak yang suka menari begitu. Nah, anak ini cenderung dari kecil tuh udah kebiasaan mungkin ikut lomba menari, les menari begitu. Nah, anak ini jadi minat dalam bidang tersebut dan mungkin fokus dalam bidang tersebut. Ada anak yang kayak mungkin serba bisa, misalnya MC bisa, menari bisa, dan lain-lain gitu. Kadang anak ini kayak bingung gitu, makanya di BK itu ada kayak tes, kayak instrumen gitu yang memberi ke anaknya waktu mungkin masih SMP begitu. Dari BK itu ada teorinya Holland dan itu beberapa yang namanya itu tesnya tes rias. Jadi itu ada kayak misal tes artistik atau mungkin tes mungkin anak ini minatnya di bidang menggambar, anak ini minatnya di bidang matematika, atau mungkin bisa dari tes itu kita bisa lihat, oh anak ini cenderung ke bidang ini, anak ini cenderung ke bidang itu. Jadi misal kalau kita menjumpai anak yang mungkin anak ini pintar matematika tapi anak ini nggak bisa menggambar, tuh kadang kan kita kan ngejudge, oh anak ini bodoh nih pintar matematika tapi anak itu pintar menggambar gitu. Nah itu ada tesnya gitu, kita nggak boleh ngejudge. Mungkin untuk waktu kita kecil, kalau kita menjumpai teman kita yang mungkin dia itu pinter banget tapi dia itu nggak bisa menggambar, dan itu berarti potensinya dia itu di akademik. Dan waktu sepengalaman saya waktu SD itu ada teman saya yang mungkin dia itu pinter banget tapi dia itu gambarnya itu kayak jelek gitu, kayak nggak jago gitu. Nah berarti dia potensinya di akademik, nggak di potensi seni gitu. Aku mau tanya nih ke Kak Tata, tadi kan disebutkan ada tesnya itu tesnya itu berupa pertanyaan atau tesnya itu berupa apa sih kalau boleh tahu? Nah kalau itu dari BK itu cuma kayak kita tuh sebagai menjembatani gitu, menjembatani siswa dan diberikan pada ranah psikologi begitu. Iya, jadi kita cuma kayak merekomendasikan begitu agar tes ini dilaksanakan. Tapi untuk ranahnya itu ke psikologis. Mungkin dari Ines bisa menjelaskan tes rias yang Mungkin aku akan jelasin tes riasnya nanti aja karena itu masih terlalu dalam gitu. Oke. Kita jawab dulu aja, fokus ke itu tadi ya. Kenapa
setuju mitos atau fakta kenapa orang yang punya banyak minat lebih krisis identitas? Nah, iya. Kalau aku sih fakta ya, karena kita balik lagi dalam psikologi tadi ada teori yang namanya confusion tadi itu, gimana kalau misal seseorang tuh banyak maunya pasti dia bingung banyak milih yang mana. Sesimpel kayak misal nih kita ditanya, kita tuh suka semua makanan, tapi kita ditanya makanan favoritmu apa, kita bingung karena kita suka semuanya. Sesimpel itu gak sih sebenarnya kalau kita lihat juga dari sisi kenapa kita banyak ingin. Tapi dengan catatan nih, itu bukan juga jadi suatu kelemahan. Punya banyak minat, aku adalah tipe orang yang sangat setuju kalau orang tuh punya banyak minat. Tapi lagi-lagi seseorang tuh juga harus mampu yang namanya self control, di mana dia itu maunya di mana gitu sih. Kayak gitu. Udah cukup lah ya pemanasannya. Sekarang waktunya kita masuk ke obrolan utama, si kutukan platypus. Nah, dari dasarnya dulu deh, biar kita sama-sama ngerti apa sih kutukan platypus itu dan kenapa istilah ini bisa muncul. Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin sebenarnya kalau kita ngomongin kutukan platypus ya itu nggak ada dasarnya kenapa istilah itu dipakai. Tapi ini tuh lebih ke tren untuk mengibaratkan. Kalau kita lihat nih hewannya dulu, platypus. Apa sih yang unik dari platypus tuh? Dia itu bentuknya kayak berang-berang, tapi dia mulutnya itu kayak bebek, ya nggak sih? Iya. Dia itu mamalia, tapi dia itu nggak melahirkan. Dia itu bertelur. Dia juga hidup di dua alam. Jadi kalau kita ngeliat platypus, dia itu kayak kompleks gitu loh. Dia tuh nggak tahu sebenarnya dia tuh bebek, berang-berang, mamalia atau melahirkan atau bertelur gitu kan. Jadi kayak dia itu menggambarkan seseorang yang bermacam-macam, punya segala hal, tapi dia tuh nggak tahu arahnya tuh sebenarnya dia tuh apa gitu. Oke. Kan tadi disebutkan ya kalau semisal si platypus ini bingung. Nah, kenapa sih kalau orang nih, kalau kita ibaratkan orang itu sebagai platypus, kenapa orang yang kebanyakan bisa itu bingung banget sama arah hidupnya itu gimana? Alasannya, alasannya mungkin dari Kak Tata atau Kak Ini boleh coba Kak jelaskan. Sebenarnya itu nyambung sama mitos atau fakta tadi ya. Kenapa orang yang bisa banyak hal cenderung krisis identitas. Ya itu sebenarnya udah sama sih jawabannya kayaknya tadi, karena ya itu tadi orang tuh akan mengalami confusion di mana kita tuh bingung gitu loh, apalagi kalau dia itu masuknya seumur remaja akhir atau dewasa awal. Karena kalau kita ngomongin tahap perkembangan dalam psikologi, itu tuh sebenarnya kita tuh juga mengalami yang namanya confusion versus commitment, di mana sebenarnya kita tuh punya banyak hal yang bisa kita gali, tapi kita bingung kita gali di mana. Tapi di suatu sisi kita tuh juga harus punya kan satu kelebihan yang kita berkomitmen di sana. Jadi that's why kenapa orang yang banyak pilihan itu sulit, malah bingung, karena mungkin dia bingung harus berkomitmen dalam segi apa, siapkah dia berkomitmen dalam banyak hal, atau apakah benar nih pilihannya, karena dia punya banyak pilihan kan. Saat dia milih sesuatu nih, apakah benar sih pilihan yang itu benar. Jadi kita tuh bertanya-tanya, wondering gitu loh, sebenarnya pilihan yang itu benar atau pilihan itu yang benar. Misal nggak ya kalau aku milih yang ini tapi nggak milih yang ini, karena dia punya banyak pilihan itu kan, kayak gitu sih. Aku izin feedback sih kalau kayak gitu, sikap yang kita hadapi itu harusnya gimana sih kalau kayak gitu? Ya pertama kita self talk dulu, kayak sebenarnya kita tuh lebih suka di mana. Yang kalau misal, karena gini, kadang orang tuh nggak bisa ya melihat dirinya sendiri dengan dirinya. Mungkin kita perlu bantuan orang lain. Menurutmu nih, aku tuh sebenarnya lebih suka yang mana sih dari keseharianku, dari sikap-sikapku? Menurutmu aku lebih condong di mana? Misal, menurutmu aku lebih condong di musik atau lebih condong di sport, di olahraga gitu. Nah kayak gitu. Mungkin kita bisa pindah pandangan orang lain, atau kita journaling. Kita misal kita kan bisa lihat ya kegiatan kita. Misal kita punya 7 hari. Kalau kita lebih rela menyisihkan waktu kita untuk olahraga, kita lebih komitmen, prestasi kita lebih bagus di sana, ya kita kembangkan aja potensi yang emang kita udah ada yang dan kita bisa minat di sana kayak gitu. Jadi self talk dulu, atau kita juga bisa minta bantuan ke psikolog untuk melakukan tes kayak tes minat bakat kayak gitu, minta rekomendasi.
Makasih ya Kak jawabannya. Mungkin dari Kak Yurika ada tambahan pertanyaan atau bagaimana? Kita lanjut ya, kita bahas dari sisi sebaliknya nih. Ada juga nggak orang yang bilang aku tuh nggak punya bakat, biasa aja. Mungkin dari Kak Ines atau Kak Tata sendiri pernah nggak sih ketemu orang kayak gitu? Terus kira-kira kenapa ya ada orang yang mikir kayak gitu? Ini dari Kak Tata dulu. Oke. Tadi pertanyaannya intinya seseorang ini merasa biasa aja karena Iya, nggak betul. ada bakat yang ditekuni, mungkin Iya. nggak ada. Nah, kembali lagi ke penjelasannya Kak Ines tadi ya. Mungkin orang itu kurang melakukan self talk terhadap diri sendiri. Padahal itu kan self talk itu kan penting ya untuk mengetahui sebenarnya itu jadi diriku sih kemana gitu. Sebenarnya aku tuh minatnya kemana, dan mungkin anak itu dari lingkungan sosialnya itu mungkin kurang apa ya, kurang seperti kayak berinteraksi dengan orang, mengikuti kegiatan-kegiatan gitu. Karena sepengalaman saya juga, saya punya teman yang mungkin bisa dikatakan anak ini tuh pasif gitu, nggak merasa nggak punya bakat, nggak punya potensi gitu, dan itu terjadi di teman berkuliahan saya gitu. Nah, anak ini tuh fokusnya pada akademik saja. Memang saya nggak menyalahkan ya, mungkin dari kecil memang anak itu sudah difasilitasi yang akademik seperti les begitu, yang difokuskan pada akademik. Jadi itu menjadikan anak ini kurang bisa menyesuaikan dari lingkungan sosialnya begitu, kurang bisa mengenali minat bakatnya, karena disebabkan anak ini kurang bisa mengenali dirinya sendiri kan, dia bingung arahnya kemana, dan dari keluarga juga kurang mendampingi gitu dari anak ini gitu. Dari Kak Ines sendiri mungkin ada pendapat yang lain? Kenapa orang itu mudah banget kenapa orang tuh bilang Merasa kalau dia dia itu gak punya biasa bakat aja, ya. gitu ya. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh banyak banget sih faktor pengaruhnya. Kalau kita lihat dulu sih dari pertama dari diri sendiri, mindset. Setuju nggak kalau mindset itu berpengaruh terhadap penilaian kita terhadap diri sendiri? Setuju. Nah, saat orang ini menerapkan yang namanya fixed mindset, misal dia tuh merasa dia nggak berbakat, ya udah, titik. Dia merasa dia nggak berbakat, dia nggak berusaha untuk sebenarnya tuh aku berbakat nggak sih, sebenarnya tuh apa sih yang ada di aku tapi kita tuh belum memunculkannya kayak gitu. Nah, terus ada orang yang punya growth mindset, dia tuh merasa dia tuh nggak punya bakat, tapi dia tuh percaya kalau orang teman-temanku tuh sebenarnya juga sama aja kayak aku, tapi mereka bisa. Coba ya, aku cari apa di aku yang sekiranya bisa aku kembangin, hal-hal kecil gitu. Nah, itu yang pertama, pola pikir. Yang kedua, kenapa sih orang merasa dia nggak berbakat? Kita tuh, mungkin itu perasaan dia, tapi mungkin dia itu sebenarnya berbakat. Karena, misal nih, misal di lingkungannya, semua itu adalah pohon apa ya yang bagus tuh? Misal semuanya adalah ikan, misalnya semua adalah pohon-pohon yang cantik, yang bunganya bagus gitu. Nah, lingkunganmu itu menyukai bunga-bunga yang bagus, tapi kamu adalah pohon yang punya buah apel. Nah, kita kan sama-sama pohon, sama-sama punya sesuatu yang bisa dinikmati orang. Kamu menghasilkan bunga yang cantik, aku menghasilkan buah yang enak dimakan. Tapi yang diminta lingkunganmu adalah bunga yang cantik. Tapi apakah kamu nggak bisa dinikmati? Kan kamu tetap Bisa. berarti. Iya. Hanya mungkin lingkunganmu itu nggak mensupport apa yang kamu punya. Jadi that's why dia merasa dia tuh nggak berbakat, karena ya bukan bakat yang dia punya yang lingkungannya mau kayak gitu. Atau juga lingkungannya atau keluarganya itu ingin prestasi yang luar biasa, tapi sebenarnya seseorang itu punya prestasi tapi mungkin nggak bisa memenuhi ekspektasi lingkungannya, jadi dia merasa dia itu ya aku nggak punya apa-apa, padahal sebenarnya dia mungkin punya kayak gitu. Jadi banyak banget pengaruhnya kenapa orang itu nggak merasa dia tuh nggak berbakat kayak gitu. Oke, mungkin dari itu kan tadi dapat difilosofikan jadi bunga atau buah tadi ya. Mungkin sarannya nih kalau misal di lingkungan terjebak, misal tadi kan masalah lingkungannya, itu kalau misal terjebak di lingkungan seperti itu, solusi itu gimana? Cari lingkungan di mana kamu bisa dihargai. Kenapa kita harus stuck di lingkungan yang kita nggak dihargai? Kita sama-sama punya buah, kamu punya bunga, aku punya buah. Hanya aku harus mencari di mana buahku itu bisa sama-sama dihargai sebagai buah kayak gitu. Oke, nih
Jadi itu aku mau tanya nih, untuk minat dan bakat ini sebenarnya itu udah ada dari lahir atau itu kita bentuk? Coba dulu. Mungkin dari siapa dulu? Kata mungkin boleh nggak? Oke. Minat sama bakat ya. Minat itu kan seperti yang saya jelaskan, minat itu seperti kemauan kita, kesukaan kita. Kalau bakat itu hal yang dikembangkan. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, minat itu sama bakat itu perbedaannya seperti apa. Kalau minat itu kita cuma suka-suka aja, tapi mungkin nggak dikembangkan gitu. Kalau bakat itu kan keahlian ya. Kalau minat kesukaan, gampangannya begitu. Iya. Kalau kecil kita mungkin minatnya di menggambar gitu, ya mungkin kesukaannya di menggambar gitu. Tapi kita itu nggak ngasah, kita nggak ngembangin. Ya udah, itu bakal jadi mungkin bakat yang nggak bakal mungkin kasarannya kayak bakat yang terpendam gitu ya. Padahal kalau kita mengasah, kita mungkin mengikuti perlombaan atau mungkin kita sama orang tua itu difasilitasi hal-hal yang menunjang sama keinginan kita gitu, itu bisa dikembangkan gitu. Kalau bakat ini cenderung ke yang sudah kita miliki sejak kecil, kayak misal kita minat bakatnya bisa renang gitu, bisa apa namanya olahraga, misal kayak kita atlet gitu kan, bakat kan itu, aku bisa aku menjadi seorang pelari, aku jadi seorang atlet gitu. Karena apa? Karena memang sejak kecil dia ini dibiasakan oleh lingkungannya atau mungkin oleh orang tuanya, yang mungkin dari latar belakang orang tuanya sudah atlet, latar belakang orang tuanya ini coach, atau mungkin hal yang berkaitan dengan olahraga. Anak ini tuh difasilitasi orang tuanya, anak ini didukung penuh sama orang tuanya. Oleh sebab itu anak ini bisa tumbuh dalam bakat yang sesuai minatnya begitu. Nah makanya sebenarnya penting banget parenting orang tua itu untuk seperti itu. Kan juga kita juga tahu kan nggak semua orang itu bisa ya kan, juga keterbatasan sama ekonomi juga. betul. Nah makanya aku sebenarnya nggak menyalahkan kalau misalkan ada anak yang kayak pasif gitu, dia tuh fokusnya cuma belajar doang, nggak fokus ke misal ke hobi atau mungkin ke minat-minat yang lain. Itu kan juga kita nggak bisa ngejudge, karena kan kita kan nggak tahu latar belakang keluarganya gitu kan, kita nggak tahu apa sih sebenarnya tuh anak ini punya potensi, cuman kita nggak bisa mendalami. Mungkin kalau kalian punya teman sekolah, punya teman kuliah yang mungkin dia tuh pendiam, lalu dia tuh kurang bisa berinteraksi, sosialisasinya kurang, tapi anak ini tuh sangat pintar gitu, berarti ya emang dari kecil dia tuh tuntutan akademik orang tuanya tuh tinggi. Bisa jadi anak ini rajin belajar, terus nggak melihat lingkungan sekitarnya, aku punya hobi ini, aku punya bakat ini, aku punya potensi ini, tapi anak ini kayak lebih milih apa ya, lebih menguburnya gitu, lebih milih untuk fokus pada pelajaran aja. Ada loh anak yang kayak gitu, bahkan banyak sih dijumpai. Gimana kalau pendapat Kak Ines? Aku lupa pertanyaannya tadi gimana? Pertanyaannya bakat dan minat itu udah ada dari lahir atau dibentuk? Aku sebenarnya setuju sama konsep minat dan bakat itu adalah dua hal yang terpisah. Menurutku, bakat itu apa yang kita bawa. Apa yang kita bawa, apa yang dikasih, apa yang diturunkan, kayak gitu. Oh, jadi dari lahir gitu ya? Iya. That's why kenapa di awal aku ngomong setiap orang tuh pasti punya bakat gitu. Tapi belum tentu punya minat. Nah, minat ini adalah sesuatu yang dibentuk, ditemukan, dan karena terbiasa. Jadi apakah bakat dan minat itu sesuatu yang dibentuk dan ditemukan? Kalau bakat itu harusnya udah ada, tinggal kamu mencari bakatnya. Mengasah gitu Iya, ya? mengasah. Nah, bakat ini nanti sesuatu dikatakan bakat itu kalau misal dia itu muncul dengan sendirinya tanpa distimulus, misal nih. Atau dia distimulus tapi itu berpotensi untuk dilanjutkan. Kalau dikembangkan, dia itu akan menjadi sesuatu yang punya hasil gitu. Sedangkan kalau minat itu hasil dari misal kita ngelihat nih orang-orang di sekitar kita tuh main basket, kita ngelihat orang-orang di sekitar itu nyanyi, nah kita minat, tapi sebenarnya apakah kita punya itu dari lahir? Kan belum tentu. Nah kayak gitu, jadi minat itu lebih ke kita cari, misal kita cari dan kita biasakan. Kalau kita biasa melihat orang-orang yang suka nyanyi atau kita suka musik, nah itu otomatis
kayak apa ya, itu akan berpotensi untuk kita berminat di sana. Sedangkan kalau bakat itu benar-benar yang kita bawa dari lahir, terus dia itu akan muncul saat didorong oleh, pokoknya bakat itu lebih mudah ditemukan karena ya emang itu bawa dari lahir. Kayak misal semudah ini gak sih sebenarnya kalau orang tahu musisi, kamu berpotensi akan jadi musisi. Nah kayak gitu. Boleh. Aku punya pertanyaan nih Kak, boleh nggak sih kasih tips buat kita nih sama teman-teman yang nonton buat eksplorasi diri yang biar nggak cuma nunggu ilham doang? Kalau ada boleh dong Kak spill tipsnya. Kalau aku sih, karena kita kan ini case-nya kalau kita belum tahu bakat kita apa gitu ya. Kalau aku sih lebih ke ini sih, karena kita kan belum tahu bakat kita apa. Coba aja semua hal yang pengen kamu coba aja. Semua hal yang pengen kamu lakuin aja. Gitu. Nanti tinggal dilihat tuh mana yang paling bikin senang, mana yang bikin menarik, mana yang akan kamu konsistenkan. Jadi tips untuk mengetahui kita bakat atau minatnya di mana adalah coba semua hal. Gitu. Jangan takut untuk coba semua hal. Aku ada pertanyaan lagi nih Kak. Kan tadi konsepnya minat dan bakat itu beda ya. Nah, ada nih orang yang suka gambar tapi dia nggak jago, atau dia suka ngitung tapi dia nggak suka, dia itu jago ngitung tapi dia nggak suka. Itu harus bagaimana nih sikapnya orang tersebut? Kalau ada orang yang Semisal nih, aku nih jago ngitung tapi aku nggak suka ngitung. Terus temanku ini ada, dia itu jago gambar, dia suka gambar tapi dia nggak jago. Itu gimana? Kita harus nerusin apa yang kita minat atau gimana? kalau kamu akan meneruskan apa yang kamu suka atau apa yang kamu jago? Kalau aku, apa yang aku suka. Berarti tinggal kita tanya dia suka yang mana, kita dorong dia untuk bisa lebih mengasah apa yang dia suka. Karena kalau kita suka itu lebih continue ya, tapi bukan berarti kita akan mengabaikan bakat kita ya. Bakat itu juga harus dikembangkan, tapi kalau misal kita nggak suka di sana, ya udah, kenapa kita harus memaksa kalau kita nggak suka, sedangkan kita tahu kita bisa mengasah itu di kemampuan kita yang lain. Gitu sih kalau aku. Mungkin Kak Tata punya jawaban yang beda. Jadi apa pertanyaan? Kalau ada yang suka gambar tapi nggak jago, sedangkan terus ada yang suka ngitung tapi dia yang jago ngitung tapi dia nggak suka. Itu gimana? Nah, kalau ini mungkin anak itu cenderung kurang bisa mengembangkan kesukaannya ya, minatnya ya. Anak seperti ini mudah dijumpai sih, karena kan saya kan berbeda sama Ines yang ranahnya mungkin udah di luas gitu ya. Kalau saya kan tanya kan di sekolahan gitu ya. Di anak ya. Benar. Betul. Nah, ada anak yang mungkin potensinya sebenarnya tuh dia jago matematika nih, jago hitung-hitungan gitu, tapi dia tuh malas mengerjakan. Mungkin dia punya kesukaan yang lain, atau mungkin misal dia pintar matematika tapi dia tuh sebenarnya tuh nggak minat sama ini, dia itu minatnya ke bahasa Inggris gitu. Anak ini cenderung meneruskan bakatnya, mungkin udah suka bahasa Inggris dari kecil gitu. Anak ini pasti cenderung meneruskan ke kesukaannya ini ya. Kalau dia itu suka ngitung tapi nggak males gitu, berarti anak ini nggak istilahnya seperti dia mau berkembang sesuai dengan keinginannya sendiri gitu. Dan kita kalau saya kan di sekolahan ya, kalau kita sebagai konselor tugasnya nggak boleh memaksakan anak ini, kamu lo jago ngitung, kamu harus ikut olim matematika, ikut hal-hal yang berhubungan dengan matematika. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau di ranah saya itu cenderung ke anak ini suka dalam bidang ini, berarti difasilitasi dalam bidang ini, difokuskan ke pada bidang ini. Kalau misalnya kita memaksakan kehendak nih, anak ini misal suka gambar tapi anak ini jago gambar tapi nggak suka mengembangkan gambarnya ini, mungkin dia punya dari potensi lain, dia punya potensi lain, kayak mungkin dia nggak suka jago gambar tapi nggak diteruskan, dia mungkin minat ke bahasa Inggris, ke matematika atau mungkin ke pelajaran yang lain. Dan tugas kita sebagai konselor tuh cuma memfasilitasi anak ini, keinginannya gimana sih, keinginannya itu apa sih. Nggak boleh kayak memaksakan, kamu pintar IPA tapi kok kamu nggak ikut olim IPA sih, kita nggak boleh seperti itu. Jadi
ya udah biar anak ini tuh tumbuh kembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya gitu. Aku mau feedback mau ngasih pertanyaan sih. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa minat itu bisa jadi bakat. Gimana nggak tadi? Bisa. Bisa aja kalau biasa dikembangkan, karena kalau kita punya bakat tapi kita nggak ngembangin, untuk apa? Nanti kayak sayang banget gitu. Misal kita suka nyanyi tapi kita nggak ngembangin, kita cuma suka-suka aja, kan sayang gitu. Apalagi suara kita bagus nih kayak gitu kan, sayang kan. Nah itu mending kita ikut inisiatif, ikut lomba atau ikut organisasi gitu. Mungkin dari Kak Yurika ada pertanyaan lagi untuk Nah, aku izin tanya nih Kak, gimana sih cara kita tuh bedain bakat yang kelihatan dari kecil sama bakat yang mungkin itu bakat tersembunyi gitu? Bakat yang ada dari kecil sama bakat tersembunyi. Iya. Kalau bakat itu sebenarnya juga tersembunyi kan, tergantung kita mencarinya. Menurutku sih kayak gitu. Dari yang aku lihat kayak gitu, kecuali kalau kita membedakan mana bakat dan mana minat kayak gitu. Nah, kalau bakat itu dia itu akan muncul sendiri dengan seiring waktu. Kita nggak tahu kapan ya, tapi kita harus temukan itu. Gimana? Mungkin ya kita dengan itu tadi kita mencoba banyak hal. Nah, kok ternyata kita tuh emang bakat nyanyi gitu kan? enaknya di sini gitu. Iya, enaknya di sini gitu. Nah, kita tuh akan konsisten karena kita merasa kita mampu gitu. Karena menurutku kalau bakat tuh lebih cenderung karena ya kita mampu, kita punya itu gitu. Karena maaf ya, aku akan menjelaskannya dari sisi musik karena emang aku mengerti gitu. Yang aku ngerti ada di situ. Karena gini, saat orang belajar musik itu adalah 50% bakat, 30%-nya kita tuh nyari gitu. Orang yang belajar musik dengan dia punya bakat dan orang yang belajar musik karena dia minat, itu pembelajarannya itu beda. Orang yang bermusik dengan dia punya bakat itu akan lebih cepat. Karena apa? Karena kayak di dalam dirinya itu emang udah ada bakat untuk bermusik, kayak insting seseorangnya ini itu emang berjalan di situ gitu. Beda sama orang yang mencari ini berarti dia harus mulai dari nol. Dia mencari insting di mana dia harus membuat instrumen yang bagus, dia harus ini yang bagus. Jadi bakat itu kenapa kita benar-benar harus menggali, dan pasti kalau kamu merasa itu bakat, kamu saat menemukan hal itu kamu akan merasa kayaknya ini nih gitu. Menurutku sih itu ya, karena aku melihat temanku, karena aku dulu saat menemukan itu ya kayak merasa kayaknya ini nih. Bahkan bakat itu akan cenderung konsisten karena gini, keminat. Kita misal sesimpel kayak kamu suka siapa sih, idol, itu kan minat kan, suka nih, tapi kamu bisa pindah idol, ya nggak? Setuju nggak? Kita bisa pindah hal yang kita sukai. Tapi kalau minat itu yang ada dalam dirimu, yowes, kamu itu ya akan itu konsisten gitu. Itu akan berlaku lebih konsisten daripada minat. Gitu. Aku mau tanya nih ke Kak Ines. Jadi Kak Ines untuk musiknya itu ke bakat atau ke minat? Kalau aku lebih ke minat sejujurnya. Karena yang pertama, aku tuh belajar musik itu lama gitu, dari aku kecil. Yang kedua, orang tua aku emang bukan orang yang bekerja di musik. Jadi aku itu benar-benar karena aku dari nol. Tapi aku juga masih menelaah apakah ini bakat atau minat. Karena gini, kalau minat itu aku terinfluence kan, melihat karena lingkungan sekitarku. Tapi lingkungan sekitarku itu tidak ada. Tapi aku menemukan itu saat aku bermain. Aku suka nyanyi saat aku bermain. Jadi aku kalau misal mainan itu aku suka nyanyi. Nah, jadi aku akan ngomong ini adalah 50-50 gitu. Karena aku harus belajar lebih lama daripada teman-temanku yang punya bakat. Tapi somehow aku menemukan ini tuh sendiri, bukan terinfluence oleh lingkunganku gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Kak, boleh? Oke. Mungkin nih Kak, aku mau tanya nih, alat bantu yang bisa dipakai untuk nentuin bakat atau minat itu apakah ada? Kalau itu ranahnya ke psikologi sih, saya persilahkan anak psikologi. Kalau itu jelas ada. Itu banyak sih sebenarnya alat untuk kita nentuin bakat, tergantung kebutuhan dari si klien.
konsol apa ya anaknya ini gitu. Kalau iya. aku sebenarnya aku belum menangani klien ya, tapi aku untuk mencoba alat itu udah pernah. Nah, kalau misal ranahnya itu adalah kayak SMP, SMA atau masuk kuliah, kan kita kan pasti pernah dong tes minat bakat diarahin nih, Iya. kamu condongnya ke matematika nih, kamu condongnya ke musik atau ke bahasa. Nah, itu ada. Itu namanya Riasek. Tadi udah dijelaskan sama yang namanya Clifton. Nah, kalau Clifton ini itu lebih ke gimana sih kamu nanti kayak bertanggung jawab dan lain-lain gitu. Pola kerjanya kalau yang Riasek itu lebih ke kecondongan kita di mana. Jadi di Riasek nanti itu kita akan dites nih berbagai macam alat ukur. Nah, nantinya hasilnya itu akan diinterpretasikan. Kamu itu cocoknya di mana? Terus kecenderungannya kamu itu di hal apa? Di dasar itu di hal apa? Terus rekomendasi ini untuk karirnya apa? Juga ada kalau misal kita di anak itu namanya ada tuh tes di mana kita proyeksi, namanya tes proyeksi, di mana sebenarnya kalau anak kan sebenarnya dia belum tahu ya dia tuh minatnya di apa. Tapi karena kita memproyeksikan, jadi tes itu kita bisa lihat di alam bawah sadar itu sebenarnya dia tuh punya kecenderungan di mana kayak gitu lewat gambar. Tapi tes itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus diiringi dengan tes lain karena sifatnya proyeksi kan. Proyeksi itu belum tentu benar karena lagi-lagi yang kita main kan adalah alam bawah sadarnya. Jadi kita harus mengcombine itu dengan tes-tes lain untuk anak gitu. Oh, jadi nanti alat bantunya ini kayak berupa tes gambar atau tes kayak gitu ya? Iya, pokoknya dia menggunakan instrumennya alat tes gitu. Menurut Kak ini sama Kak Tata nih, kapan sih waktu ideal buat kita itu bisa mulai eksplorasi bakat dan minat kita secara serius? Mungkin dari Kak Tata dulu. Buat aku untuk mengeksplor hal-hal semacam itu, eksplor lebih jauhnya itu sebenarnya remaja awal sih. Kan itu kan kita kan udah kayak mulai mateng ya. Tapi untuk lebih baiknya dari kecil. Dari kecil misal udah ini kan kelihatan kan anak yang cenderung suka menyanyi, anak ini cenderung suka menggambar, anak ini cenderung suka olahraga, itu udah kelihatan kan. Nah, tinggal peran orang tua, kan dukungan orang tua kan sangat penting ya, sangat berpengaruh dalam pola asuh anak ini. Kalau orang tuanya suportif, orang tuanya itu modelnya orang yang mungkin gemar mengembangkan bakat untuk anaknya, itu bisa mendukung banget buat pertumbuhan anak ini. Karena kalau misal anak ini punya bakat tapi nggak dikembangkan, itu sayang banget menurut aku. Misal anak ini suka menyanyi, cuman ya suka-suka aja, mungkin nggak di ikut lomba atau mungkin nggak satu lingkungan sama misalnya orang tuanya itu musisi, nggak menutup kemungkinan anak ini kan tumbuh kembang suka nyanyi, suka main musik gitu kan. Itu nggak menutup kemungkinan sih, karena lihat dari contoh kasus nyatanya aja lah. Misal anak artis nih, artis sudah jadi artis, punya anak, nggak menutup kemungkinan juga kan anak artis ini bisa jadi artis juga. Nah, itu sih sejak kecil mulai diasah, terus waktu besar tinggal mengembangkan. Apalagi waktu fase remaja awal itu kan udah misal SMP nih, kita udah kayak mulai peralihan ke tahap dewasa gitu kan. Itu Udah waktu bisa yang nentuin yang baik dan benar. nah itu waktu yang tepat. Makanya waktu SMP mungkin kalian ada tes IQ, ada tes minat bakat kan. Nah itu bagus karena itu hal-hal yang mungkin langkah kita untuk menemukan dari diri kita sebenarnya itu minatnya apa gitu. Makanya dikenalkan ekstrakurikuler ini. Bahkan sejak itu sudah ada loh ekstrakurikuler di sekolah kalian juga gitu kan, ada ekstrakurikuler sejak SD. Nah itu tujuannya itu apa sih? Ya untuk mengenali bakat mungkin kita keahliannya mungkin di drum band, di musik, di mana gitu. Nah waktu remaja awal kayak gitu, dewasa awal tinggal mengasah. Makanya ada anak yang mungkin sekarang kan apa-apa kan viral ya, apa-apa kan jadi tren di TikTok gitu. Ada anak yang mungkin nyanyi di kelas terus suaranya itu bagus banget, kadang langsung viral dan itu dicarikan sama musisi atau dicarikan kayak anak ini suaranya bagus, ini potensinya nyanyi. Cuman anak itu anak biasa, mungkin anak desa atau anak nah kan sekarang udah banyak musisi-musisi yang langkah viral, maksud saya Langkah langkah terkenalnya dari viral ini karena sekarang kan udah canggih juga kan. Nah itu dunia sekarang udah modern, udah apa-apa langsung viral, apa-apa langsung itu gitu. Ini kan aku nih ini punya teman gitu loh Kak, ini
temanku ini kayak bener-bener stuck di situ gitu loh. Kayak semisal tadi yang dibicarain Kak Tata tadi, yang ada teman yang bener-bener nggak mau diajak ke interaksi atau semisal join organisasi atau coba hal-hal baru itu nggak mau, mungkin apa sih yang bisa aku lakukan untuk anak tersebut, apa bisa membantu atau bagaimana biar bisa mencoba hal baru. Sebenarnya itu kan urusan individu masing-masing ya. Kita sebagai teman itu kan mungkin kalau di BK itu ada ranah pendekatan konseling ya. Kalau anak kayak gitu, mungkin anak itu berpikir aku tuh biasa-biasa aja, aku tuh nggak pinter, nggak punya bakat, Kayak insecure gitu ya Kak? iya. Nah itu kalau di BK itu ada konseling kognitif. Jadi kita tuh mainnya tuh kepikiran gitu. Jadi kita gali rational belief-nya jadi belief. Jadi irrational belief yang awalnya dia tuh mikir aku biasa-biasa aja, nggak punya bakat, aku tuh nggak jago ini, tapi sebenarnya tuh itu cuma pikiran dia gitu loh. Yang berpengaruh cuma pikiran dia. Aslinya tuh kalau misalnya dia menjalani, dia tuh sebenarnya tuh mampu gitu. Nah kalau di BK itu ranahnya ada konseling psikoanalis apa kognitif tadi. Kalau dari Kak Ines mungkin dari psikologi. Kalau dari psikologi sebenarnya kita nggak terlalu belajar gimana ya pendekatan kepada anak tersebut ya, atau konseling itu kita lakukan hanya untuk melakukan intervensi apa yang perlu kita lakukan serangkaian setelahnya. Jadi kita nggak menyelesaikan masalah itu di sesi konselingnya. Jadi kalau biasanya dari kita itu kayak kita cari tahu dulu sebenarnya dia tuh maunya apa, karena mungkin dia emang nggak cocok dengan organisasi, mungkin dia emang nggak cocok dengan kegiatan-kegiatan yang ada, mungkin dia punya cara dia sendiri untuk improve. Kayak seaja kan dia itu lebih suka dengan kegiatan yang nggak berkelompok kayak gitu. Jadi kayak kita sesuaikan dulu dengan bagaimana karakternya dia, bagaimana kegiatan yang cocok. Nah makanya itu tadi kalau di dalam psikologi kan saat kita ingin menentukan tindakannya kita tuh akan melakukan tes ya. Makanya kita tuh dalam mengintervensi itu pasti berpatokan dengan tes ini gitu. Jadi kayak misalnya dia cocoknya di mana, itu yang akan kita jadikan patokan. Misal dia emang nggak punya tingkat kerjasama yang tinggi gitu ya, kita nggak bisa ngajak dia untuk join ke organisasi. Berarti kita ngajak dia joinnya ke kegiatan-kegiatan yang mandiri atau personal kayak gitu bentuk pengembangannya. Oke, jadi kita sebagai teman nih berusaha mengajak gitu ya Kak, biar dia itu mau mencoba gitu atau gimana tadi untuk kesimpulannya? Kalau aku menyimpulkan sih sebenarnya kita nggak bisa ngajak orang melakukan kegiatan nggak suka. Jadi ya misalnya kita perlu tahu dulu dia sukanya gimana. Kalau kamu ngajaknya berorganisasi, dia nggak suka berorganisasi, dia pengembangannya dengan individual gitu. Jadi kan nggak cocok gitu. Jadi ya dia dulu sebenarnya harus tahu dia sukanya di mana, pengembangan dirinya di mana. Izin meneruskan dari pendapatnya Kak Ines ya. Mungkin di psikologi itu ada nggak sih Kak tes namanya MBTI? Oh iya ada. Lagi ngetren ya sekarang. Iya, dan MBTI. itu kan udah ada tes di webnya secara online gratis kan. Nah, itu kan ada istilah extrovert, introvert gitu kan. Dan ini salah satu patokan nih. Misal anak ini introvert, berarti kan dia kan nggak suka lingkungan bersosial, dia nggak suka kegiatan organisasi yang melibatkan banyak orang. Bisa jadi anak ini tuh condongnya ke misal menulis, membuat cerita, lalu membuat apa gitu yang melibatkan dirinya sendiri, melibatkan individu gitu. Ada anak yang ekstrovert, atau mungkin kadang tuh ada istilah ISTJ, ENFP, INTP gitu. Kalau aku sendiri kan masuknya ke ENTP. Nah, karena aku kategori ekstrovert ini, aku cenderung suka kegiatan yang bersosialisasi sama orang-orang. Aku nggak suka kegiatan yang individu. Soalnya bagiku itu membosankan dan sepi gitu. Sebaliknya anak-anak yang introvert ini itu kurang cocok dalam kegiatan yang sosial, yang mungkin kayak misal kita di IKES ini kan kita kan IKABRI ya, ada kegiatan pengabdian masyarakat kemarin. Nah, ada anak-anak introvert yang mungkin ikut, dan itu bagi dia tuh seperti apa sih nih? Aku pengen dan cepet-cepet selesai dan cepet-cepet pulang, cepet-cepet sendiri. Iya. Nah, kadang tuh beda dan kita nggak boleh seperti yang kata Ines tadi ngejudge gitu. Kita nggak boleh karena emang anak-anak individu itu terlahir beda-beda, terlahir masing-masing, terlahir dari potensi bawaannya masing-masing. Mungkin dari kecil anak ini kebiasaan cenderung bersosialisasi ya, kayak mungkin beradaptasi sama lingkungan baru, berarti menjadikan anak ini cenderung ekstrovert. Dan anak ini dari kecil mungkin kebiasaan dikurung aja di rumah, kayak
dikasih mainan banyak terus kayak gitu kan membentuk pribadi yang introvert ya. Iya. Nah karena identitas sedikit ya, karena aku dari kecil ini cenderung pindah-pindah lingkungan baru, cenderung ketemu orang baru karena aku dari kecil kan dititipin ke orang begitu. Terus habis itu nanti waktu sore sama mamaku, ayahku diambil itu dijemput gitu. Dan itu mbak aku, ibu aku yang ngasuh aku itu kan ganti-ganti kan, dan itu juga di lingkungan baru juga. Jadi aku ngejadiin pribadiku tuh kayak suka banyak orang, suka keramaian gitu loh. Jadi kalau misalnya dihadapkan sama kegiatan yang mungkin menulis, lalu kegiatan yang mungkin Membosankan gitu ya. iya bagi aku itu tuh bosan. Jadi makanya menjadikan aku tumbuh dalam anak yang suka rame, suka keramaian, tapi aku nggak suka sepi. Makanya aku gampang banget bosan kayak gitu. Aku izin tanya nih Kak, menurut kalian itu gimana sih cara menghibur atau memvalidasi perasaan seseorang yang merasa dirinya itu nggak spesial? Mungkin kakaknya dulu yang Iya, Bu. sering menangani dalam Gimana? soal. Bagaimana cara menghibur atau memvalidasi perasaan seseorang yang merasa dirinya itu nggak spesial? Langkah awal mungkin kalau dari sudut pandang BK ini ada pendekatan ya. Di BK kan ada pendekatan seperti pendekatan kognitif, pendekatan BH, pendekatan yang lain gitu. Kita pahami dulu anak ini tuh cenderungnya cocok di pendekatan apa. Misal ini kan dia kan cenderung merasa insecure, merasa dia nggak spesial kan. Kita dalami dulu kasusnya itu, situasi kemungkinan seperti apa, mungkin situasi masa lalunya seperti apa, kayak gitu. Dan kita nggak boleh seperti misal anak ini pendekatannya cocoknya di ini, terus kita melakukan pendekatan yang berpusat pada solusi, karena anak ini kan masih bingung gitu loh, nggak tahu dia itu sebenarnya tuh apa, itu sebenarnya kenapa kok bisa insecure. Padahal kalau misal kita melakukan pendekatan kognitif, itu sebenarnya tuh cuma terbawa dari pikiran dia sendiri, dari pikiran yang belum rasional. Maka dari itu kita harus menyelesaikan anak ini. Mungkin kalau misal pakai pendekatan kognitif, bisa pakai teknik-teknik dalam kognitif nih, kayak misal intermediate, lalu dan lain-lain begitu. Kadang beberapa anak kan saya kan pernah kan di sekolahan ya, itu kalau di ruang BK biasanya kan anak kan takut untuk konsultasi ke BK kan, soalnya anak-anak tuh kan nganggap kalau BK itu mungkin polisi sekolah, BK itu nganggapnya kayak anak-anak yang bermasalah, padahal kan sebenarnya itu enggak gitu. Dan itu menurutku pinter-pinter peran konselor untuk mengenalkan bahwa bimbingan konseling itu sebenarnya tuh nggak kayak gitu, nggak semenakutkan itu. Kita tuh padahal di bimbingan konseling bisa konsultasi, bisa mungkin bertanya pada guru BK tentang karir atau dan lain-lain. Tapi mungkin di saat ini ya Kak, mungkin banyak anak-anak yang beranggapan bahwa berstigma bahwa BK ini tuh kayak anak yang bermasalah gitu. Jadi kayak anak yang masuk ruang BK tuh kita tuh kayak ngejudge, oh anak ini punya masalah nih, kayak gitu kan. Nah, itu hal-hal semacam itu tuh sebagai calon konselor kita penting banget. Kalau misal kita udah terjun ke sekolahan, kita udah menjadi seorang guru gitu, kita harus penting banget mengenalkan anak-anak di BK ini sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya BK itu nggak semenakutkan itu. Juga sama kayak psikologi ya, misal kita ke psikolog nih, kan anggapnya kita punya masalah, kita stres, kita depresi gitu kan. Sebenarnya kan nggak selamanya kita ke psikolog kita tuh ada permasalahan. Bisa jadi kita ke psikolog konsultasi tentang mungkin kita kemana, apa minatnya, atau mungkin ada ya kan, enggak. Tapi orang-orang sekarang itu mungkin kurang pengetahuan tentang kayak hal-hal semacam itu. Jadi kayak berasumsi kalau ke psikolog, hal ini depresi, ada ini stres gitu kan sekarang. Nah, ya itu pintar-pintar psikolog, konselor sekarang itu mengenalkan bahwa nggak semua yang datang ke psikolog, ke konselor itu punya masalah yang intens kayak mungkin stres, depresi. Kan tugas kita kan hanya membantu. Kalau saya ranahnya kan ke sekolahan, kalau Kak Ines ke meluas kan ya. Nah, saya tuh membantu siswa ini untuk menangani permasalahannya. Cuman kalau misal permasalahan siswa ini sangat kompleks atau mungkin nggak bisa kita selesaikan, kita baru ke psikolog. Jadi tugas kita hanya menjembatani. Mungkin dari Kak Ines atau Kak Tata nih, boleh dong kasih pesan ke teman-teman apabila mereka itu kadang masih bingung gitu loh menemukan minat dan bakatnya itu gimana. Mungkin langkah awalnya itu gimana, bisa dikasih tahu ya? Kalau
aku ya, aku akan selalu menyuruh kalian semua untuk mencoba semua hal. Coba aja semua hal. Ya mungkin takut itu pasti, tapi mau sampai kapan kita takut, ya nggak sih? Iya. Gitu. Nah terus kalau misal kamu tetap ngerasa kamu tuh nggak bisa mengeksplor dirimu, cari orang lain yang bisa bawa kamu ke sana, cari lingkungan yang positif, cari teman-teman yang bisa bawa kamu, cari lingkungan di mana kamu bisa dihargai, cari bantuan orang lain, tanya pendapat orang lain. Intinya jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah berhenti untuk mencari. Gitu. Oke, kalau dari aku kurang lebihnya sama kayak Kak Ines ya. Lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali. Kita masih muda, pengalaman masih banyak dan banyak kegiatan yang masih perlu kita ikuti kayak di ASA. Kalau kita udah tua kan udah terbatas ya. Misalnya kita mau ikut kegiatan apa tapi kita udah nenek-nenek dan kakek kan kurang bisa kan ya. Mumpung masih muda jangan pernah takut untuk mencoba, untuk mengeksplor. Sebenarnya keahlianku, minatku, bakatku tuh di mana sih? Nggak yang takut-takut. Aku nggak punya bakat, aku nggak ini. Padahal itu kan bukan alasan gitu. Padahal sebenarnya tuh minat kan udah ada dari kecil gitu kan. Itu sih mungkin jangan takut untuk berhenti mencoba. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Wah, pembahasan hari ini daging semua ya. Tapi yang paling penting teman-teman, kita bukan kurang. Kita cuma mungkin belum sempat kenalan sama diri sendiri. Terima kasih buat Kak Tata dan juga Kak Ines yang sudah berbagi ilmu bersama kita di sini. Dan buat teman-teman yang dengerin episode kali ini, semoga episode kali ini menjadi langkah awal buat teman-teman mengenal potensi dari diri sendiri. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe IG dari IKAPI. Sampai jumpa Di di episode IKS selanjutnya. Bye-bye!